Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya sebagai ketua dari kelompok 2 Nasionalisme Indonesia. Di antara daripada kelompok-kelompok saya sebagai ketua, ada Debi, Pandra, Alin, Aldiliani, Nabil, Algifari, Dimas, Kevin, Brian. Nasionalisme di Indonesia. Akar nasionalisme luar, akar nasionalisme dalam, perkembangan penjajahan nasionalisme, masa awal kemerdekaan, masa Orde Lama, masa Orde Baru, masa reformasi, masa pasca reformasi. Nasionalisme Indonesia adalah ideologi yang muncul pada masa kolonialisme Belanda di Hindia Belanda yang menyerukan kemerdekaan bagi koloni itu dan penyatuan sebagai negara yang merdeka dan berdaulat bangsa. Masa pembangunan di bawah kekuasaan kolonial itu sering disebut kebangkitan nasional Indonesia. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tahun 1945 dan diakui merdeka dari Belanda setelah tahun 1949 setelah Revolusi Nasional Indonesia. Nasionalisme Indonesia bertahan sebagai seperangkat ideologi yang mendukung melanjutkan kemerdekaan dan pembangunan negara yang baru merdeka. Karena sifat Indonesia yang multi etnis, nasionalisme Indonesia tidak terdiri dari pembelaan terhadap suatu kelompok etnis, kadang-kadang diwujudkan sebagai nasionalisme kewarganegaraan, nasionalisme agama, dan nasionalisme siap kiri. Beberapa bentuk tersebut dicontohkan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia yang berdiri berarti berbeda-beda namun tetap satu. Dalam Jawa kuno, dalam ideologi dasar negara Pancasila, atau dalam undang-undang kontemporer yang menjamin keberagaman suku dan agama. Faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya nasionalisme. Faktor internal. 1. Kenangan kejayaan masa lampau. 2. Bersatunya negara-negara Asia dan Afrika sejak zaman dahulu kala. 3. Munculnya golongan cendekiawan. 4. Paham nasionalis yang berkembang dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Faktor eksternal. 1. Kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905. 2. Perkembangan nasionalis di berbagai negara. Contohnya 1. Pergerakan kebangsaan India. 2. Gerakan kebangsaan Filipina. 3. Gerakan nasionalis rakyat Cina. 4. Pergerakan Turki Muda tahun 1908. 5. Pergerakan nasionalisme Messi. 3. Munculnya paham-paham baru. Pertumbuhan dan perkembangan nasionalisme. Timbulan nasionalisme di Indonesia. Nasionalisme tumbuh di Indonesia dimulai setelah munculnya Serikat Islam. Budi Tomo yang sudah terbentuk dahulu merupakan organisasi elit sehingga tidak berkontribusi dalam menumbuhkan nasionalisme di seluruh kalangan masyarakat. Serikat Islam melakukan berbagai upaya dalam menumbuhkan nasionalisme di seluruh daerah Hindia Belanda pada waktu itu. Karena ada faktor pendukung di atas, maka di Indonesia pun mulai muncul semangat nasionalisme. Semangat nasionalisme ini digunakan sebagai ideologi atau paham bagi organisasi pergerakan nasional yang ada. Ideologi nasional di Indonesia diperkenalkan oleh Partai Nasional Indonesia atau PNI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. PNI bertujuan untuk memperjuangkan kehidupan bangsa Indonesia yang bebas dari penjajahan. Sedangkan cita-citanya adalah mencapai Indonesia yang merdeka dan berdaulat, serta mengusir penjajahan pemerintahan Belanda di Indonesia. Dengan nasionalisme dijadikan sebagai ideologi, maka akan menunjukkan bahwa suatu bangsa memiliki kesamaan budaya, bahasa, wilayah, serta tujuan dan cita-cita. Sehingga akan merasakan adanya sebuah kesetiaan yang mendalam terhadap kelompok bangsa tersebut. Perkembangan nasionalisme di Indonesia. Sebagai upaya menumbuhkan rasa nasionalisme di Indonesia diawali dengan pembentukan identitas nasional, yaitu adanya penggunaan istilah Indonesia untuk menyebut negara kita, di mana selanjutnya istilah Indonesia dipandang sebagai identitas nasional. Lambang perjuangan bangsa Indonesia dalam menentang penjajahan, kata yang mampu mempersatukan bangsa dalam melakukan perjuangan dan gerakan melawan penjajah, sehingga segala bentuk perjuangan dilakukan demi kepentingan Indonesia, bukan atas nama daerah lagi. Istilah Indonesia mulai digunakan sejak J.R. Logan menggunakan istilah Indonesia untuk menyebut penduduk Kepulauan Nusantara dalam tulisan pada tahun 1850. R. G. Winders dalam tulisan
media milik J.R. Logan tahun 1850 menyebut penduduk Nusantara dengan Indonesia, serta tokoh-tokoh populerkan istilah Indonesia di dunia internasional. Istilah Indonesia dijadikan pula nama organisasi mahasiswa dengan Belanda yang awalnya bernama Indonese Vereniging menjadi Perhimpunan Indonesia. Nama majalah Hindia Putra menjadi Indonesia Merdeka. Istilah Indonesia semakin populer sejak Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Melalui Sumpah Pemuda, kata Indonesia dijadikan sebagai identitas kebangsaan yang diakui oleh setiap suku bangsa. Organisasi pergerakan yang ada yang di Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia. Kata dikukuhkan kembali dalam Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Peranan nasionalisme. 1. Golongan terpelajar. Golongan terpelajar dalam masyarakat Indonesia saat itu termasuk dalam kelompok elit sebab masih sedikit penduduk pribumi yang dapat memperoleh pendidikan. Kesempatan memperoleh pendidikan merupakan sebuah kesempatan yang istimewa bagi rakyat Indonesia. Mereka memperoleh pendidikan melalui sekolah-sekolah yang didirikan kolonial yang dirasa memiliki kualitas baik. Dengan pendidikan model barat yang mereka miliki, golongan terpelajar dipandang sebagai orang yang memiliki pandangan yang luas sehingga tidak sekedar dikenal saja, tetapi mereka dianggap memiliki kepekaan yang tinggi. Sebab selain memperoleh pelajaran di kelas, mereka akan membentuk kelompok kecil untuk saling bertukar ide, menyatakan pemikiran mereka mengenai negara Indonesia melalui diskusi bersama. Jadi golongan terpelajar memiliki peran yang besar bagi Indonesia meskipun keberadaannya sangat terbatas atau minoritas. Tetapi golongan terpelajar inilah yang menjadi pelopor pergerakan nasional Indonesia hingga akhirnya kita berjuangan melawan penjajah dan memperoleh kemerdekaan. 2. Golongan profesional. Golongan profesional merupakan mereka yang memiliki profesi tertentu seperti guru dan dokter. Keanggotaan golongan ini hanya terbatas pada orang seprofesinya. Golongan profesional ini lebih banyak ada dan mengembangkan profesinya di daerah perkotaan. Golongan profesional pada masa kolonial memiliki hubungan yang dekat dengan rakyat, sehingga mereka dapat mengetahui keberadaan rakyat Indonesia pada saat itu. Sehingga golongan ini dapat menggerakkan kekuatan rakyat untuk menentang kekuasaan pemerintah kolonial Belanda. Contohnya, A. Peran guru. Guru merupakan ujung tombak perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaannya dan berjuang memajukan bangsa Indonesia dari keterbelakangan. B. Peran dokter. Pada masa kolonial, dokter memiliki hubungan yang sangat dekat dengan kehidupan rakyat. 3. Golongan pers. Pers sudah mulai masuk ke Indonesia pada abad ke-19 dan masuknya pers di Indonesia memberikan pengaruh yang cukup besar bagi bangsa Indonesia. Wujud perkembangan pers dapat dilihat dalam bentuk surat kabar maupun majalah. Awalnya surat kabar yang beredar hanya digunakan untuk orang-orang asing, tetapi karena untuk mengejar pelanggan dari masyarakat pribumi maka muncul surat kabar yang dimodeli orang Cina tetapi menggunakan bahasa Melayu. 4. Periode awal perkembangan. Dalam periode ini, gerakan nasionalisme diwarnai dengan perjuangan untuk memperbaiki situasi sosial dan budaya. Organisasi yang muncul pada periode ini adalah Budi Utomo, Sarekat Dagang Indonesia, Sarekat Islam, dan Muhammadiyah. 5. Periode nasionalisme politik. Periode ini, gerakan nasionalisme di Indonesia mulai bergerak dalam bidang untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Organisasi yang muncul pada periode ini adalah Indiisme, Partit, dan Gerakan Pemuda. Gerakan 6. Gerakan radikal. Dalam periode ini, gerakan nasionalisme di Indonesia ditunjukkan untuk mencapai kemerdekaan baik itu secara kooperatif maupun non-kooperatif. Tidak mau bekerja sama dengan penjajah. Organisasi yang bergerak secara non-kooperatif seperti Perhimpunan Indonesia, PKI, PMI. 7. Periode bertahan. Periode ini, gerakan nasionalisme di Indonesia lebih bersikap moderat dan penuh pertimbangan. Diwarnai dengan sikap pemerintah Belanda yang sangat reaktif sehingga organisasi-organisasi pergerakan lebih berorientasi bertahan agar tidak dibubarkan pemerintah Belanda. Organisasi dan gerakan yang berkembang pada periode ini adalah Parindra, Gapi, Gerindu. Masa Orde Lama. Soekarno yang menjadi presiden pada masa Orde Lama membuat konsep nasionalisme sebagai nation building. Nation building yang disuarakan adalah nasionalisme yang menginginkan masyarakat Indonesia untuk berdikari atau yang mandiri tanpa kerjasama dari kaum imperialis, memiliki semangat kebangsaan yang khas
keindonesiaan, serta nasionalisme yang memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi. Konsep nasionalisme yang diorasi atau dikobarkan lebih cenderung kepada paham sosio-demokrasi. Artinya bahwa semangat kebangsaan itu sendiri ialah semangat kebangsaan yang dapat membuat semua golongan merasa bahagia. Tanpa perlu terlalu mengagungkan nasionalisme ke kancah internasional, nilai nasionalisme yang membentuk karakter bangsa dan sejalan dengan nilai sosio-demokrasi tidak lepas dari kesadaran Soekarno untuk menggabungkan kaum nasionalis, kaum agama, dan komunisme atau Nasakom sebagai bagian dari yang tidak lepas dari nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar pada masa Orde Lama. Masa Orde Baru. Nasionalisme Orde Baru juga disebut juga nasionalisme Pancasila. Pancasila merupakan hasil kristalisasi dari nilai budaya bangsa Indonesia yang sudah ada sejak masa prasejarah. Kemudian dikonstitusionalisikan pada sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Dan selanjutnya dijadikan dasar negara yang tertuang dalam Bukaan UUD 1945. Pada masa Orde Baru, pemerintahan bertekad menjaga Pancasila dengan cara melaksanakan pemerintahan secara murni dan konsekuen berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sehingga cita-cita masyarakat adil dan makmur dapat terwujud. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Pada masa Orde Baru, konsep nasionalisme tidak lepas dari ketakutan adanya kelompok komunis. Setelah komunisme dihilangkan pasca peristiwa G30 SPKI, maka dibuatlah konsep pemikiran nasionalisme yang baru oleh Presiden Soeharto. Di dalam konsep nasionalisme Soeharto tidak lepas dari komponen yang ada di dalamnya, seperti Pancasila, Dui Fungsi ABRI, dan P4, pedoman, penghayatan, dan pengalaman Pancasila, yang disebut juga dengan Eka Prasetya Pancakarsa. Ketiga komponen ini adalah otak politik yang menginginkan nasionalisme suatu bangsa dikontrol oleh presiden, yang menghayati nilai-nilai Pancasila yang didasari oleh kepatuhan pada presiden. Nasionalisme pada masa Orde Baru erat kaitannya dengan tunduk kepada nilai Pancasila dan tunduk pada peraturan presiden. Hegemoni pemerintah terhadap kehidupan politik masyarakat sangat kuat, sehingga nasionalisme yang terbentuk menjadi state-oriented, bukan nation-oriented. Rasa kebangsaan dipupuk melalui pedoman, penghayatan, dan pengalaman Pancasila. Program ini diberlakukan bagi seluruh bangsa Indonesia sejak seseorang duduk sebagai siswa sekolah menengah. Kesetiaan seseorang terhadap negara bangsa harus ditunjukkan kepada pemimpin tanpa membantah. Sekian daripada penjelasan kelompok kami, Nasionalisme Indonesia. Mohon maaf jika ada kurang-kurang. Terima kasih.